Nama saya Dwi Aulia Firanti dengan NIM 210306053. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai proses pembentukan telur yang meliputi proses sintesis yolk, proses sintesis albumen, dan proses sintesis kerabang. Proses sintesis yolk. Kuning telur atau yolk adalah satu bagian dari telur yang merupakan makanan dari embrio. Kuning telur terapung di putih telur atau albumin oleh satu atau dua tali kuning telur yang disebut juga dengan kalaza. Yolk terdiri atas dua tipe emulsi lipoprotein, yaitu kuning agak tua dan kuning cerah. Warna yolk mulai dari kuning pucat sampai ke warna orange tua kemerahan. Hal ini disebabkan oleh pigmen dalam pakan ternak ayam seperti beta-karotein. Persentase yolk sekitar 30 sampai dengan 32% dari berat telur. Asam lemak yang dapat pada yolk adalah linolat, oleat, dan stearat. Yolk terdiri dari tiga bagian, yaitu membran vitalin, germinal disc, dan yolk sac. Yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air, selebihnya adalah umumnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk fosfoprotein yang juga disebut dengan fosfitin, lipoprotein, lipofetelin atau HDL. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropein dan steroid. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan level follicle stimulating hormone atau FSH pada ayam kosmetik terjadi pada saat menjelang fase pertumbuhan folikel yang ketiga, yaitu 15 jam sebelum ovulasi. Peningkatan level FSH ini terjadi secara stimulan dengan meningkatnya peringkat FSH pada jaringan ovarium. Albumen atau putih telur merupakan cairan putih yang terdapat di dalam telur. Putih telur memiliki 10% protein terlarut dalam air. Kegunaan putih telur adalah untuk melindungi kuning telur dan menyediakan nutrisi tambahan bagi pertumbuhan embrio. Bagian albumen terdiri dari 4 lapisan yang berbeda kekentalannya, yaitu lapisan encer luar, lapisan encer dalam, lapisan kental, dan lapisan kental dalam. Perbedaan kekentalan ini disebabkan oleh perbedaan dalam kandungan airnya. Persentase total albumen dari setiap ayam bervariasi tergantung dari bangsa, kondisi lingkungan, umur ayam, umur telur, dan ukuran telur. Albumen mengandung total bahan padat sekitar 11-13% dan kadar protein menepati porsi yang paling besar, yaitu 92%. Proses sintesis albumen. Albumen terdiri dari ovalbumin 54%, ovotransferin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosim 3,5%, dan ovomucin 1,5 sampai dengan 3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, dan papain inhibitor 0,1%. Hormon-hormon steroid memiliki peranan yang sangat penting dalam sintesis protein pada sel-sel oviduct. Beberapa penelitian melaporkan bahwa estrogen memberikan efek pada sintesis protein dalam beberapa jalur sintesis, misalnya efek terhadap banyak sistem enzim dan juga menstimulasi sistem sintesis asam nukleat. Penelitian lain menunjukkan bahwa efek estrogen dapat berupa aksi gen dan sintesis messenger atau RNA, atau yang disebut juga dengan mRNA baru. Penelitian yang lebih general dan kompleks menunjukkan bahwa estrogen memiliki peranan penting dalam meningkatkan sintesis DNA dan RNA. Mekanisme kerja estrogen pada sel Target oviduct. Estrogen larut dalam lipida melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya membentuk menjadi 5S. Bentuk itu adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom, menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disintegrasi menjadi proteinnya spesifik seperti albumen. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan proses sintesis kerabang. Kerabang telur merupakan bagian keluar yang membungkus isi telur dan berfungsi mengurangi kerusakan fisik maupun biologis
serta dilengkapi dengan pori-pori kerabang yang berguna untuk pertukaran gas dari dalam dan luar kerabang telur. Kerabang telur dilindungi oleh lapisan kutikula luar dan membran kerabang telur. Pada bagian kerabang telur ditemukan dua selaput membran, yaitu membran kerabang telur dan juga membran albumen yang berfungsi melindungi isi telur dan infeksi bakteri dari luar. Ada 4 bagian dari yang membentuk kerabang telur, diantaranya yaitu kutikula, lapisan bunga kerang, dan juga lapisan mamalia, dan yang terakhir lapisan membran. Vitamin D memainkan peranan penting dalam regulasi metabolisme kalsium melalui pengaktifan metabolik 1,25 dihidroksivitamin D3 atau 1,25 OH2 D3. Konversi ke dalam bentuk 1 hidroflation 25 hidrovitamin D3 ini terjadi di dalam ginjal. Beberapa penelitian melaporkan bahwa hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam kontrol aktivitas kalsium binding protein atau CABP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan telah diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid yang berupa estrogen dan juga progesteron. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.